Halo Pedikers. Lagi dan lagi, publik terus menyorot harta kekayaan orang-orang dengan jabatan tinggi dan posisi penting di negeri ini. Kali ini giliran Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Suardjono yang disorot lantaran menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank. Lantas seperti apa sosok ini sebenarnya? Inilah sisi gelap karir dan kekayaan Destiawan Suardjono. Mari kita bongkar. Sosok Destiawan Suardjono sebenarnya bukan nama baru di perusahaan milik negeri. Lahir pada 10 April 1961, Destiawan menamatkan pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Brawijaya pada tahun 1987 silam. Pendidikannya kemudian dilanjutkan ke Universitas Gadjah Mada dan berhasil memperoleh gelar Magister Manajemen pada tahun 2008. Terkait rekam jejak karirnya, Destiawan Suardjono memang terbilang sebagai orang yang cukup berpengalaman di dunia konstruksi tanah air. Ia mulai masuk di perusahaan plat merah tersebut pada tahun 1988. Artinya, Destiawan telah mengabdikan diri untuk Waskita selama 35 tahun. Dalam rentang waktu 3,5 dekade tersebut, Destiawan telah mengisi berbagai posisi strategis, mulai dari jabatan Direktur Operasi 3 pada salah satu anak perusahaan Waskita, PT Wijaya Karya pada 2013 hingga 2020 lalu. Sebelum itu, ia juga sempat mengisi posisi General Manager Departemen Luar Negeri PT Wijaya Karya tahun 2012 sampai 2013, hingga terangkat menjadi Komisaris Utama PT Wijaya Karya Bangun Gedung pada tahun 2014 hingga 2020. Pria asal Surabaya ini sendiri menjabat posisi Direktur Utama PT Waskita Karya selama 2 periode kebelakang. Diangkat oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir saat rapat umum pemegang saham tahunan pada Juni 2020 lalu, yang menggusur posisi Igusti Ngurah Putra pada saat itu. Sayangnya, karir cemerlang ini harus pupus usai Destiawan ditetapkan sebagai tersangka. Pria berusia 62 tahun ini diduga terlibat penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank oleh PT Waskita Karya dan anak usahanya PT Waskita Beton Precast selama tahun 2016 hingga 2020. Melansir situs liputan6.com, Destiawan berperan memerintahkan dan menyetujui pencairan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu. Dokumen tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif. Untuk memperlancar proses penyidikan dan mewanti-wanti agar Destiawan tidak kabur ke luar negeri, pihak Kejaksaan Agung langsung melakukan penahanan di Rutan Salemba selama 20 hari, yakni sejak 28 April hingga 17 Mei 2023. Sebelum kasus pidana itu menjeratnya, Destiawan sebenarnya punya karir dan prestasi cemerlang. Hingga ditunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Dirut Waskita Karya untuk periode kedua. Destiawan Suardjono pernah memimpin sejumlah proyek strategi sebagai manajer, seperti PLT GU Borang pada tahun 2004 dan Jembatan Suramadu alias Surabaya Madura selama kurun waktu tahun 2004 hingga 2007. Salah satu tantangan yang berhasil diatasi dalam proyek Jembatan Suramadu adalah membuat pondasi hingga kedalaman 90 meter di bawah permukaan laut. Kemudian saat Destiawan menjabat sebagai Direktur Operasi 3, proyek Simpang Susun Semanggi juga berhasil dituntaskan pada April 2017. Tantangan yang dihadapi dalam penggarapan proyek satu ini adalah pengerjaannya di tengah lalu lintas yang padat dan tidak mungkin dihentikan ataupun ditutup total. Lalu setelah ditunjuk Erick Thohir sebagai Dirut Waskita Karya, tantangan yang dihadapi Destiawan Suardjono adalah kondisi keuangan perusahaan yang dililit hutang besar, serta arus kas perusahaan yang agak mandek. Hal ini dipicu beban penugasan negara untuk mengembangkan sejumlah ruas tol tanpa didukung kemampuan keuangan perusahaan. Di samping hal ini, sejumlah proyek infrastruktur di Bali untuk mendukung KTT G20 juga dirampungkan Waskita Karya di bawah komando Destiawan, seperti penataan jalan Simpang Seligita Kempinski dan Showcase Mangrove di Nusa Dua Bali. Untuk penataan jalan mencakup pedestrian, saluran air, dan jalur hijau. Pada tahun 2022 lalu, Waskita Karya juga menggarap proyek pembangunan Masjid Syekh Zayed di Solo, yang berhasil dituntaskan pada Maret 2023 lalu.
Lantas apakah torehan prestasi ini berbanding lurus dengan jumlah harta kekayaan milik Destiawan? Jika dilihat dari laman LHKPN KPK, Destiawan sendiri terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 25 Februari 2022 untuk laporan kekayaan periode 2021. Dengan total harta yang dilaporkannya mencapai angka 26,9 miliar rupiah. Total harta ini tersusun dari beberapa aset utama. Yang pertama adalah aset tanah dan bangunan senilai total 13,6 miliar rupiah. Kemudian ada aset berupa alat transportasi dan mesin dengan nilai total 1,1 miliar rupiah. Aset surat berharga senilai 10,7 miliar rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 600 ribu rupiah, serta aset kas dan setara kas tercatat sebesar 2,7 miliar rupiah. Selain itu, Destiawan juga memiliki catatan hutang sebesar 1,3 miliar rupiah. Di antara aset kekayaan tersebut yang menarik untuk diulas adalah aset berupa alat transportasi dan mesin. Tercatat koleksi kendaraan Destiawan cukup beragam, mulai dari mobil klasik hingga sepeda motor. Kendaraan paling unik dan mendapat perhatian masyarakat adalah sebuah mobil Morris Minor buatan tahun 1964 yang diklaim memiliki nilai 150 juta rupiah. Sementara untuk koleksi kendaraan termahal miliknya adalah mobil Peugeot 3008 Allure FL keluaran tahun 2021 yang memiliki harga sebesar 720 juta rupiah. Destiawan juga memiliki satu mobil sedan eksklusif yaitu Toyota Camry Hybrid lahiran tahun 2016 yang tercatat dengan harga senilai 300 juta rupiah. Kemudian untuk koleksi sepeda motornya terdapat 2 unit buatan asal Jepang, yaitu Honda Vario tahun 2010 yang dihargai 2,3 juta rupiah. Dan ada juga Yamaha Mio lansiran 2017 yang diperkirakan memiliki harga 11 juta rupiah. Lebih lanjut, kemungkinan catatan harta kekayaan ini akan ditelusuri lebih dalam lagi oleh pihak berwajib terkait dengan kasus korupsi yang saat ini menjeratnya. Dengan nilai-nilai yang kelak terimplementasi dengan selaras, baik itu dari jajaran direksi hingga seluruh insan waskita, program transformasi warisan kita ini menjadi